pada diri seseorang tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali mendatangkan kebaikan. Semakin tinggi rasa malu seseorang, maka semakin tinggi kebaikan yang dia dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hayatu la ya'ti illa bi khair." Malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan-kebaikan semata. Jadi jangan khawatir ketika kita punya rasa malu yang tinggi, itu akan menimbulkan mudarat kepada kita. Tidak. Semakin tinggi rasa malu seseorang, maka semakin tinggi dan semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Muslim menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u khairu kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Malu itu kebaikan seluruhnya. Karena malu itu adalah akhlak para nabi dan para sahabat. Terutama Nabi Muhammad SAW diwiratkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah itu lebih pemalu daripada wanita yang dipingit. Subhanallah. Rasulullah lebih pemalu daripada wanita yang dipingit. Kita mungkin kebayang bagi kita para jemaah sekalian, ketika ada pengantin baru, kemudian setelah itu masuk khitbah, melamar, kemudian ketika dilamar itu malu-malu kucing katanya. Malu kepada calon mempelai laki-laki. Dia ingin melihat tapi dia sembunyi-sembunyi dalam kamar. Ketika sudah dilihat dia malu-malu. Dan Rasulullah lebih pemalu daripada wanita yang dipingit. Tapi apakah itu jelek? Tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u khairu kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Semakin tinggi rasa malu kita, maka semakin terhormat kita. Tapi semakin tidak ada punya rasa malu, maka kita semakin tercela dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan malu itu, pemirsa Antv yang kucintai karena Allah, malu itu adalah cabang dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki 7 cabang, 70 cabang. Kemudian atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengatakan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Kalau seandainya jemaah pemirsa Antv yang dirahmati Allah, salah satu cabang dari iman itu adalah malu, kemudian rasa malu itu semakin tinggi pada seorang, bisa dipastikan bahwa imannya juga semakin tinggi. Itu bisa kita lihat. Kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Orang yang imannya rendah, kemudian biasanya dia itu suka bermaksiat kepada Allah. Orang yang suka bermaksiat kepada Allah, dia itu mempunyai rasa malu yang rendah. Tidak ada rasa malunya. Dia, mohon maaf dari berita-berita yang kita lihat, ada seorang yang mengambil istri orang lain tertangkap. Nauzubillah min dzalik. Ada seorang yang dia itu seorang yang terpandang kemudian terlihat memakai narkoba. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi sidang sekalian, berarti itu terjadi karena rasa malu yang rendah. Dan juga bisa dipastikan imannya juga rendah. Karena salah satu cabang dari iman itu malu tidak lagi dia punyai. Jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, Maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah ia menutupi badannya. Ini bentuk dari rasa malu. Para pemirsa yang budiman, yang berikutnya keutamaan malu adalah malu itu akhlak para malaikat. Malu itu akhlak para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para malaikat merasa malu kepadanya. Subhanallah. Jadi bukan hanya manusia saja yang mempunyai rasa malu. Makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah, yang tidak mempunyai hawa nafsu, yaitu malaikat Allah, mereka juga punya rasa malu. Apalagi kita jemaah yang dirahmati Allah, manusia
manusia yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita malu terhadap sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu melaksanakan maksiat, malu terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malu kita kalau seandainya kita hari demi hari kita diisi dengan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan malu. Dan kita akan coba nanti membahas terkait dengan apa konsekuensi malu dan apakah semua malu itu dibolehkan. Kita akan coba bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulakna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Sahabat cahaya Antv yang dirahmati Allah, yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas beberapa keutamaan malu. Dan pada sesi ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita membahas konsekuensi malu dalam syariat Islam. Hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar malu, maka hendaklah ia yang pertama menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang yang merasa malu itu menjaga perut dan apa yang berada di dalamnya. Kemudian dan hendaklah ia selalu ingat akan kematian dan busuknya jasad. Barang siapa meninggalkan perhiasan dunia dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian,
maka sungguh ia telah malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Jadi para pemirsa Antv Cahaya Hati yang budiman, konsekuensi dari rasa malu sebenar-benar malu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hendaklah seseorang yang merasa malu itu menjaga kepala bersama apa yang berada dalamnya. Kepala dalam hal ini adalah pikiran. Ini sebuah rasa malu yang tidak terlihat oleh jasad mata oleh manusia, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat dan menyaksikannya. Apa yang berada dalam kepala kita, kemudian semuanya kita harus pastikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kalau seandainya di dalam pikiran kita ada pikiran-pikiran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi yang kedua, hendaklah ia menjaga perut dan apa yang berada di kandungnya. Boleh saja ini yang dalam perut itu adalah makanan, kemudian boleh saja itu misalnya anak, harus dijaga. Kita malu kalau seandainya yang berada dalam perut kita itu sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada mungkin seorang karena kekurangan rasa malunya terlanjur dia itu hamil di luar nikah, kemudian mengandung seseorang yang di dalam perutnya itu tidak sesuai dengan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari rasa malu ini adalah bagaimana kita menjaga diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak isi kandungan perut kita. Kemudian dalam sesi terakhir ini kita ingin menjelaskan bahwa tidak semua rasa malu itu baik. Ada rasa malu yang tidak baik. Kapan itu? Qadi Iyad rahimahullah dan yang lainnya mengatakan malu yang menyebabkan menyia-nyiakan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebuah malu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah malu yang salah. Jadi para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, tidak semuanya malu itu baik. Ada malu yang tidak dianjurkan Allah. Apa itu malu yang tidak dianjurkan Allah? Malu ketika kita mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada sunnah misalnya menyuruh kita untuk memanjangkan jenggot misalnya. Kemudian kita malu karena takut dibilang ini pasukan kambing misalnya. Itu tidak boleh malu. Itu salah satu malu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala menyariatkan kita memakai hijab. Kemudian kita malu karena apa? Takut dibilang kearab-araban. Itu tidak boleh kita malu karena itu adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sesi terakhir ini saya ingin berpesan, wahai para saudari muslimah, malulah kalian ketika menonjolkan aurat, memperlihatkan sesuatu yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Malulah ketika tidak punya hijab. Malulah ketika menjadi wanita murahan, pacaran terus gonta-ganti, kemudian melakukan sesuatu yang ikhtilat, yang belum muhrim. Malulah kita. Wahai para pemimpin, malulah ketika kita menzolimi rakyat kita. Kita dipilih oleh rakyat, kemudian kita ditunjuk memimpin negara ini, kemudian kita harus malu kepada Allah ketika kita berbuat zolim kepada rakyat kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, melunakkan hati kita, memberikan kita rasa malu yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dalam keadaan beriman, kemudian punya rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.